Kegiatan baris berbaris ini sebenarnya adalah salah satu aplikasi konsep nilai mutlak dalam ilmu matematika. Banyaknya langkah pasukan baris berbaris tersebut merupakan nilai mutlak karena tidak ditentukan arah. 4 langkah ke depan, jalan. Empat langkah ke depan berarti mutlak 4 langkah dari posisi diam. 3 langkah ke belakang, jalan. Dan 3 langkah ke belakang berarti mutlak 3 langkah dari posisi diam. Dalam hal ini, yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Perhatikan contoh selanjutnya. Seorang anak bermain lompat-lompatan di suatu tempat. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang. Dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan diakhiri 1 langkah ke belakang lagi. Jika diasumsikan bahwa anak itu melompat pada sumbu kartesius dan dianggap bahwa lompatan ke depan adalah searah dengan sumbu X positif dan lompatan ke belakang searah dengan sumbu X negatif, maka akan diperoleh sketsa grafik sebagai berikut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari semua lompatan yang dilakukan anak tersebut setara dengan melompat 1 langkah ke belakang. Penjelasannya adalah sebagai berikut. X sama dengan buka kurung plus 2 tutup kurung ditambah buka kurung min 3 tutup kurung ditambah buka kurung plus 2 tutup kurung ditambah buka kurung min 1 tutup kurung ditambah buka kurung min 1 tutup kurung sama dengan buka kurung min 1 tutup kurung. Sedang banyaknya lompatan yang telah dilakukan anak tersebut merupakan konsep nilai mutlak karena hanya menghitung banyaknya langkah, bukan arahnya. Banyaknya langkah selalu dinyatakan dengan bilangan bulat positif, walaupun arahnya ke arah sumbu X negatif. Misalkan, mundur 3 langkah dinyatakan dengan nilai mutlak negatif 3. Sehingga, banyak langkah yang telah dilakukan anak tersebut adalah dua ditambah minus 3 ditambah 2 ditambah minus 1 ditambah minus 1 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 9 langkah. Dari contoh tersebut, nampak bahwa nilai mutlak hanya akan bernilai positif atau 0. Nilai mutlak adalah jarak antara bilangan tersebut dengan 0 pada garis bilangan real. Perhatikan garis bilangan berikut ini.
Perhatikan tahapan pembuatan grafik nilai mutlak berikut. Mulailah dengan menentukan beberapa titik koordinat yang mewakili fungsi dengan fx sama dengan y sama dengan x. Seperti pada contoh gerakan lompat di atas, kita tentukan koordinatnya pada x sama dengan 2 langkah maju, sehingga y sama dengan 2. X sama dengan minus 3 langkah mundur, sehingga y sama dengan 3. X sama dengan minus 1 langkah mundur, sehingga y sama dengan 1. Sehingga didapat tabel seperti pada gambar berikut. Dengan memasukkan koordinat-koordinat pada tabel, maka akan didapat grafik fungsi nilai mutlak sebagai berikut. Sungai Bengawan Solo sering meluap pada musim hujan dan kering ketika musim kemarau. Pada cuaca normal, debit air sungai tersebut adalah P liter per detik. Sedang perubahan debit air pada cuaca tidak normal adalah sebesar Q liter per detik. Penyimpangan suatu nilai tertentu dapat dinyatakan dengan nilai mutlak. Pada kasus Bengawan Solo, nilai mutlak peningkatan atau penurunan debit air tersebut dengan perubahan sebanyak Q liter per detik. Jika plus Q berarti terjadi peningkatan debit air, sedangkan jika minus Q berarti terjadi penurunan debit air, atau seperti tampak pada garis bilangan berikut ini. Nilai mutlak ini dapat dijelaskan dengan persamaan X dikurang P sama dengan Q, di mana X adalah debit air sungai pada saat tertentu. Simpangan X terhadap nilai pada cuaca normal adalah X dikurang P. Jika perubahan debit air bernilai Q, maka X dikurang P sama dengan Q. Sehingga ada dua kemungkinan, yaitu X sama dengan P ditambah Q jika X lebih besar sama dengan P, atau X sama dengan P dikurang Q jika X kurang dari P. Dengan P sama dengan debit air pada cuaca normal dan Q sama dengan perubahan debit air pada cuaca tidak normal.